Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resti Novia Muslimah dari kelas 9B MTSN 2 Negeri Garut. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Syekh Abdul Rauf Asingkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Guru pembimbing saya Bu Nurul Jubayedah. Syekh Abdul Rauf Asingkili, nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Fansyuri yang lahir di kota Singkili. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syataria di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf Asingkili pernah bermukim di Makkah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syataria dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf Asingkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultan Safatuddin Tajul Alam. Abdul Rauf Asingkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, tasawuf. Abdul Rauf Asingkili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syah Kuala sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau. Maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gambang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih anak-anak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Makkah dan Madinah untuk belajar kurang lebih selama 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajud sebagai sarana untuk mengikuti perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara guru yang sangat berpengaruh adalah Syekh At-Haillah yang pernah memberi izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan beberapa ulama. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama yang meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan yang besar, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar.